Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Hari ini Kamis 18 November 2021. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah pada sore malam hari ini, dalam ibadah Bible Study. Haleluya. Haleluya. Katakan, Bapa kami yang di surga. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Mohon hadirat-Mu. Mohon hadirat-Mu dalam ibadah ini. Terpuji nama-Mu. Terpuji nama-Mu, Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Katakan, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Sekali lagi katakan, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan, dan semua yang hidup yang telah Kau ciptakan
mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkau, sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan. Biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Katakan Bapa kami yang di surga. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan. Biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan. Biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Kau yang layak diagungkan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak dipermuliakan. Glory, glory, haleluya. Sembah bagi-Mu, sembah bagi-Mu, Maharaja Allah Israel, Elohim Yahweh, satu-satunya Allah yang benar.
kami memuji menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Sembah bagimu, sembah bagimu. Haleluya, haleluya. Katakan Kau yang termanis, haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Kau yang terindah, haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku.
selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Haleluya, haleluya. Benar, semua lidah mengaku, semua lutut bertelut bahwa Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Glory. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lutut kan bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Haleluya, haleluya. Benar Engkaulah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan, Engkau yang layak dipermuliakan. Ya Bapa, kiranya Engkau senantiasa tinggal bersama kami umat-Mu. Tinggallah bersama-sama kami umat-Mu, karena ini yang kami rindukan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam pemberitaan kebenaran firman pada sore malam hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Katakan, Tuhan tinggallah sertaku. Haleluya. Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali
menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Kerinduan hati ini Kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapan-Mu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencana-Mu Bapa. Kerinduan hati ini Kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapan-Mu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencana-Mu Bapa. Menggenapi rencana-Mu Bapa. Menggenapi rencana-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Bapa, berfirmanlah lewat hamba-Mu yang kecil ini. Taruh perkataan-Mu dan mulut bibir hamba-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan itulah kebenaran yang datangnya dari Engkau. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Jadikan sore hari ini menjadi sore yang penuh berkat bagi setiap kami. Terima kasih, terima kasih. Sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan salib-Mu, dan Engkau akan berkata-kata lewat mulut bibir hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan jalanan pemberitaan firman pada sore malam hari ini dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Silahkan Bapak Ibu sudah duduk kembali. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu itu pasti ada nilainya. Segala sesuatu itu pasti ada harganya. Dan nilai sesuatu itu ditentukan dari, maksud saya harga dari sesuatu itu dinilai dari nilai. Ya, jadi ada sesuatu yang tidak begitu berharga karena memang nilainya juga tidak tinggi. Tetapi ada sesuatu yang begitu mewah dan itu harganya sangat mahal. Ya. Saya mengajak Bapak Ibu saudara mengerti hal ini. Jadi jangan pernah kita punya pikiran begini. Kita ingin mendapatkan barang yang bagus tetapi kita menebus dengan harga yang murah. Ya, itu nyaris tidak ada. Kalau memang kita menginginkan harga yang bagus, maksud saya kalau kita menginginkan sesuatu yang bagus, barang yang berkualitas premium misalnya, kita harus siap merogoh kantong kita dalam-dalam. Artinya apa? Harganya sudah pasti akan mahal. Ya. Jadi tidak ada barang bagus harga murah. Itu tidak mungkin kita temui. Ya. Dan setiap Bapak Ibu saudara dan saya itu pasti pernah mengingini sesuatu yang bernilai. Ya,
pasti kita pernah mengingini sesuatu yang sangat bernilai. Apakah itu dalam bentuk harta, sesuatu yang jasmani, ataukah itu sesuatu yang bukan berbentuk harta jasmani. Misalnya kehormatan, jabatan yang tinggi, ya, nilai kita, ya, nilai kuliah kita yang sangat tinggi, ya, misalnya bukan hanya cum laude tapi summa cum laude, sempurna. Kita menginginkan ini sesuatu yang bernilai, tapi pasti harganya mahal. Artinya kita harus memperjuangkan. Ya, kita harus memperjuangkan. Ya. Jadi setiap kita itu pasti mengingini sesuatu yang berkelas, yang bernilai tinggi, sekalipun waktu itu kita belum siap untuk menebusnya, untuk meraihnya, karena memang itu diperlukan biaya yang cukup besar atau diperlukan perjuangan yang cukup berat. Tetapi suatu saat pasti kita akan membidik, kita merindukan untuk meraih sesuatu yang bernilai itu. Dan kita akan terus berjuang bisa meraihnya. Ya, tentu hal ini diawali dengan kita mengingini sesuatu yang dari kelas menengah dulu. Ya, kita memiliki sesuatu yang barang atau harta yang kelas menengah dulu. Ya, baru nanti membidik atau merindukan kelas yang lebih tinggi. Ya, jadi kita nggak mungkin langsung membidik merindukan sesuatu yang sangat bernilai, yang sangat mahal, yang nyaris kita tidak bisa mewujudkan untuk memiliki. Itu hanya berkhayal. Ya, pasti keinginan kita pasti akan pelan-pelan akan naik. Selera kita, ya. Nah, orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang sangat tahu bahwa hal ini nilainya mahal dan ini untuk meraihnya perlu perjuangan. Nah, dan olehnya orang-orang yang memang tetap menginginkan hal ini, dia akan berjuang semampu yang dia lakukan dan dia rela untuk kehilangan waktu, ya, menyisihkan waktu, memusatkan pikiran dan bahkan keuangannya demi mereka bisa meraih apa yang dia inginkan. Ya, pasti Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang keinginannya itu semakin meningkat dari hari ke hari sesuai dengan kapasitas dia saat itu. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara dengan kekristenan. Ya, demikian juga dengan hidup kekristenan kita. Bapak Ibu Saudara pasti ada yang dirindukan. Ketika kita sudah menjalani hidup kekristenan itu bertahun-tahun, kita menjalaninya dengan sepenuh hati. Ya, kita dibawa Tuhan untuk berjalan lewat lembah, ya, menyeberang sungai ibaratnya, ya, naik gunung. Itu menggambarkan perjalanan hidup kekristenan yang tidak mudah. Pasti ada yang kita rindukan, apa yang dibidik orang-orang seperti ini. Ya. Jadi pasti kita memiliki pengharapan sebagai orang percaya yang dengan setia mengikut Tuhan. Dan ini tidak boleh salah. Kalau yang kita harapkan, yang kita rindukan salah, maka kita nanti di ujungnya kita akan kecewa karena tidak mendapatkan apapun. Ya, karena kita tidak akan mendapatkan apapun. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sejatinya ada sesuatu yang sangat bernilai bagi Bapak Ibu saudara dan saya sebagai orang percaya, yang itu harus menjadi kerinduan semua orang percaya. Ya, yang ini harus menjadi kerinduan orang percaya. Ya, masalahnya adalah seringkali kita melihat tidak banyak orang yang merindukan hal ini. Nah, ini yang repotnya. Ya, yang repotnya di sini kalau orang itu tidak banyak merindukan hal ini.
Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes, Injil Yohanes pasal 14. Ya. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Injil Yohanes 14 ayat 3. Demikian firman Tuhan katakan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya. Saya rasa ayat ini sudah sangat familiar di telinga kita. Ya. Di mana Tuhan berada, di situ orang percaya juga akan berada. Nah, ini satu kebenaran yang suatu saat pasti akan digenapi, pasti akan terwujud. Ya. Memang tempat itu sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Dan Tuhan mengharapkan bagaimana orang-orang yang dikasihinya ada bersama-sama dengan Dia. Ya. Orang yang dikasihi itu bersama-sama dengan Dia. Dan tentu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya berharap kita adalah orang-orang yang termasuk di dalam daftar orang-orang yang dikasihi Tuhan. Ya, ini pasti orang yang dikasihi Tuhan. Ya, karena ini dikatakan, ayat ini mengatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Jadi Tuhan ini memang sedang menyediakan tempat bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai pengikut-pengikut Kristus sejati yang kita rela untuk kita meninggalkan atau menanggalkan segala kesenangan kita demi kita bisa mengikuti gerak langkah dari pelayanan Tuhan Yesus ini. Ya. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Coba kita bisa bayangkan, Tuhan datang kembali artinya apa? Tuhan menjemput Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang memang itu pantas untuk dijemput oleh Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang dikasihi. Ya, maka kemarin dalam khotbah saya mengatakan bahwa bagaimana Bapak, Ibu, Saudara, dan saya itu memperjuangkan hidup ini sebaik mungkin sehingga kita menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan, berkenan di hati Bapa, yang akhirnya kematian kita pun ditunggu oleh malaikat Tuhan. Ya, yang akhirnya kematian kita pun ditunggu oleh Tuhan. Ya, karena ayat ini jelas. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya. Jadi kalau kita itu tidak dijemput oleh Tuhan, kita tidak dijemput oleh malaikat Tuhan, kita tidak tahu tempat di mana tempat yang seharusnya kita ada, tidak tahu. Ya. Coba pernah enggak Bapak Ibu saya merenungkan ketika seseorang itu dipanggil Tuhan, kemana arwahnya? Rohnya itu kemana? Ya. Kan seringkali orang menggampangkan, orang mempermudah, ya. Semuanya disederhanakan. Ya, khususnya yang sering kita jumpai di dalam setiap ibadah perkabungan, hampir selalu dikatakan, Bapak ini sekarang sudah ada di surga bersama Tuhan. Coba bayangkan, begitu mudahnya seorang pembicara mengatakan, ya. Sementara yang khotbah itu belum pasti tahu kehidupan beliau yang sesungguhnya. Orang yang dipanggil Tuhan itu seperti apa hidupnya ketika di bumi, tidak tahu. Tapi dengan mudahnya mengatakan, Bapak ini sekarang ada di kekekalan bersama Tuhan. Ya. Saya tidak mengatakan ini salah, tapi ini bisa ceroboh. Ya. Karena nanti kalau memang ternyata, ya, orang yang dipanggil Tuhan itu hidupnya tidak berkualitas, ya, hidupnya selama di dunia ini tidak berkualitas, misalnya menjadi celaan banyak orang, ya, dan banyak orang tahu hidup mereka seperti itu dan dia hadir dalam ibadah itu, dia akan menggampangkan, wah
Bapak itu yang menurut saya tidak baik-baik amat sekarang ada di surga, apalagi saya. Tahu enggak? Jadi yang hadir itu jadi seperti memiliki keyakinan bahwa dia akan pasti di surga. Ya, karena pembicara itu mengatakan demikian. Kita tidak boleh ceroboh. Seolah-olah, ya ini, seolah-olah nasib kekal jiwa orang percaya itu ditentukan oleh khotbah pendeta saat ibadah perkabungan. Kan bisa rusak ini. Coba. Kalau khotbah seperti ini kan seolah-olah dia menentukan tempatnya di mana. Padahal Alkitab tidak mengatakan demikian. Maka sebaiknya kita sampaikan, Bapak ini pantas untuk mendapatkan tempat sesuai dengan apa yang dia lakukan selama di dunia. Nah itu pas. Ya, jadi kita tidak menghakimi. Dan memang Alkitab mengatakan demikian. Ya. Jadi Yohanes 14 ayat 3 itu memang kerinduan Tuhan. Dia menyiapkan tempat yang sangat indah. Dan tempat itu memang dipersiapkan untuk orang-orang yang dikasihi. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, jadi tidak salah kalau Bapak Ibu Saudara merindukan suatu saat aku akan dijemput Tuhan, tidak salah. Memang ayat itu mengatakan, aku akan datang kembali dan membawa kamu. Kita dibawa. Ya, apakah itu yang menjemput Tuhan Yesus sendiri atau malaikat Tuhan? Bisa saja. Bisa saja. Tetapi yang jelas kita harus merindukan tempat yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan, dan tempat itu pasti tempat yang maha indah. Ya, maka tadi di depan saya katakan, orang-orang yang membidik merindukan sesuatu yang sangat bernilai, dia harus tahu harga yang harus dibayar. Ya, jangan kita merindukan tempat yang begitu indah yang dipersiapkan Tuhan, sementara kita menjalani hidup kekristenan semau kita. Kita hanya puas kalau kita menjadi pelayan Tuhan, WL lah, pemain musik lah, bahkan pembicara di mimbar. Jangan puas hanya di situ. Ya. Jadi tempat di mana Tuhan Yesus nanti berada, itu pasti tempat yang sangat-sangat indah. Dan adalah kehormatan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya kalau kita dijemput oleh malaikat Tuhan dan kita dihantar ke tempat itu satu kehormatan, itu satu kemuliaan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Dan ingat, Bapak Ibu Saudara harus memperlengkapi pikiran kita dengan konsep berpikir seperti ini. Ya. Keyakinan ini harus ada dalam diri kita. Keyakinan ini harus ada dalam diri setiap orang percaya bahwa keindahan dunia sehebat apapun tidak bisa menggantikan kebersamaan kita dengan Tuhan di kekekalan nanti. Ingat, ya, keindahan dunia yang dikagumi oleh banyak orang. Keindahan dunia yang begitu mengagumkan dan dikagumi banyak orang itu tidak mungkin bisa menggantikan sukacita kita ketika kita ada bersama Tuhan di kekekalan, di tempat yang saat ini Tuhan sediakan. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Ya, maka kalau saya bisa membayangkan, ya, saya bisa membayangkan kalau misalnya orang-orang percaya itu tidak tertarik, ya mungkin di dalam dirinya tidak tertarik untuk ke surga. Itu karena apa? Dia sudah menikmati tempat yang paling indah di dunia ini, dia sudah menikmati. Ya, mau di mana saja dia sudah menikmati. Punya kapal pesiar, punya jet pribadi, ya, punya pulau pribadi. Dia sudah menikmati keindahan dunia itu sehingga dia di dalam hatinya mungkin berpikir, apakah mungkin di surga nanti aku akan menemukan
tempat yang lebih indah dari ini. Nah, ini pikiran orang-orang yang sesat. Ya, ini pikiran orang-orang yang sesat. Bapak Ibu Saudara harus punya keyakinan bahwa tempat yang disediakan Tuhan bagi orang-orang percaya yang dikasihinya itu jauh lebih indah dari tempat manapun di bumi ini. Pasti. Ya, dan sukacita itu tidak bisa tergantikan oleh apapun. Oleh apapun. Tapi saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan, semua itu ada pertaruhannya. Ada bayaran yang harus kita bayar. Kalau kita ingin di tempat itu di mana Tuhan Yesus berada, aku juga ingin berada. Kita harus berani membayar harga. Dan harganya tahu Bapak Ibu Saudara? Harganya adalah segenap hidup kita. Harganya adalah segenap hidup kita. Nah, inilah harga mahal yang harus diketahui oleh orang percaya. Ya, ini harga mahal yang harus diketahui oleh semua orang percaya. Maka di depan tadi saya katakan, orang-orang yang membidik, orang-orang yang merindukan sesuatu yang sangat bernilai, dia tahu harga itu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau toh saat ini Bapak Ibu Saudara sedang diizinkan Tuhan mengalami kehidupan yang sepertinya tidak menentu. Ya, sepertinya tidak menentu. Masa depan tidak menentu, pekerjaan kita tidak menentu. Ya, seperti kita dalam kebimbangan. Karena kita lihat kiri kanan kok kehidupan makin sulit, banyak orang mengeluh. Ya, lebih banyak orang mengeluh daripada orang yang mengucap syukur, atau lebih banyak orang yang mengeluh daripada orang yang sukacita. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara termasuk orang-orang yang mengeluh dengan keadaan seperti saat ini. Tapi lewat kebenaran ini saya mau mengingatkan, ya. Lewat kebenaran ini saya mau mengingatkan, jangan karena Bapak Ibu Saudara, jangan karena Bapak Ibu Saudara ingin keluar dari penderitaan saat ini, kalau memang diizinkan menderita. Ya. Jangan kita memaksakan kita keluar dari penderitaan saat ini, terus kita menempuh cara yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Ingat, jangan memaksakan kita keluar dari ketidaknyamanan hidup saat ini, penderitaan saat ini, dengan cara kita yang itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan. Jalani hidup ini, jalani saja hidup ini dengan penuh, ya, penuh sukacita. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan tahu apa yang kita alami. Ya, ingat, jangan memaksakan kita keluar dari kesulitan hidup ini yang akhirnya menyeret kita untuk berlaku curang, bertindak tidak pantas, yang akhirnya kita menjadi kecaman banyak orang. Tentu Tuhan juga akan mengecam orang-orang seperti ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, mungkin banyak di antara kita, yang hari-hari kemarin kita tidak memaksimalkan waktu kita tidak memanfaatkan waktu kita ini untuk membangun manusia batiniah kita. Ya, artinya gini, puluhan tahun kita lewati hari-hari hidup ini, tetapi kita merasa bahwa saya masih compang-camping. Saya belum menjadi orang percaya yang dikehendaki Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara punya perasaan seperti itu bagus. Itulah berkat. Ya. Kembali saya ulangin. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa
Bapak Ibu Saudara, setelah mendengar kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara merasa bahwa betapa hidup yang aku lewati puluhan tahun atau belasan tahun ini tidak membawa saya lebih benar di hadapan Tuhan. Dan saya sangat menyesal karena itu. Dan Bapak Ibu Saudara mulai saat ini punya komitmen untuk membangun hidup lebih benar, lebih baik di hadapan Tuhan. Itulah berkat Bapak Ibu Saudara. Saya hanya mengatakan, ya, memang mungkin banyak orang mengatakan kita terlambat. Tapi saya harus katakan, Bapak Ibu Saudara belum terlambat. Kalau Bapak Ibu Saudara mengerti kebenaran ini, mendengar kebenaran ini, cepat ambil keputusan, ambil komitmen yang kuat. Mari kita berubah. Mari kita merindukan hal-hal yang itu akan membuat kita sukacita bersama Tuhan. Ya, mungkin selama ini Bapak Ibu Saudara tidak memiliki pemahaman firman yang lengkap. Bapak Ibu Saudara mungkin terlalu banyak mendengar firman yang meninabobokan, ya, yang menggampangkan seolah-olah masuk surga itu begitu mudah. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara termasuk salah satu orang yang sering mendengar khotbah seperti itu. Tapi malam hari ini, sore hari ini saya mengatakan, kita harus berjuang untuk kita berada di tempat di mana Tuhan Yesus berada. Dan setiap kita harus merindukan, aku ingin dijemput oleh Tuhan. Aku ingin dijemput oleh malaikat Tuhan. Karena kalau kita tidak dijemput, tidak mungkin kita tahu di mana tempat yang seharusnya aku berada. Tidak tahu. Coba renungkan Bapak Ibu Saudara, coba renungkan saja. Ketika seseorang dipanggil Tuhan, siapa yang menuntun roh orang itu? Coba. Siapa yang menuntun roh manusia itu? Hendak diarahkan kemana? Ya. Ini jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Coba, jangan sok yakin begitu panggil Tuhan langsung ada di surga. Tidak ada. Kita harus introspeksi, apakah saya sudah pantas dijemput malaikat Tuhan? Ya, tapi sekali lagi saya mengatakan, kita masih belum terlambat. Tapi jangan lagi kita menunda untuk memperjuangkan hal ini. Di satu sisi saya bisa mengatakan mungkin masih belum terlambat, tapi di satu sisi saya mengatakan jangan lagi kita menunda untuk memperjuangkan hal ini. Singkirkan, ya, matikan semua hasrat keinginan dunia yang itu tidak berkenan di hadapan Bapa. Singkirkan, karena itu yang akan membinasakan kita. Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 9. Kita lihat Injil Yohanes pasal 9. Ayat 4. Injil Yohanes pasal 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kita harus mengerjakan. Ingat kalimatnya, kita. Ya, kita itu berarti ajakan Tuhan terhadap murid-muridnya. Ajakan Tuhan Yesus kepada kita, Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia, pekerjaan Allah Bapa yang mengutus aku selama masih siang. Inilah ajakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya. Ayo kita bekerja. Ya. Kalau kita lihat ayat di atasnya, lihat ayat di atasnya, ayat 1 dan 2. Ayat 3, ayat 1 sampai 3. Ya, Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa,
orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ya. Jadi ketika ada murid Tuhan dan murid-muridnya melihat orang buta sejak lahir, itu pertanyaannya, ya, murid-murid itu mempersoalkan siapa yang dosa, anak itu sendiri atau orang tuanya. Ya, memang seringkali, ya, seringkali ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat kesembuhan dari sakit penyakit seseorang, Tuhan mengatakan jangan kamu berbuat dosa lagi. Ya, jadi mengesankan bahwa orang itu sakit, orang itu cacat, orang itu menderita karena berbuat dosa. Nah, tetapi tidak semuanya itu bisa disamaratakan. Ya, kayak anak yang lahir sejak buta ini. Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa anak orang itu berbuat dosa atau orang tuanya, enggak. Tapi Tuhan mengatakan supaya pekerjaan Allah dinyatakan. Ya. Jadi saya mau mengatakan, ya, jawaban Tuhan Yesus yang mengatakan bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Ya, sementara muridnya kan seperti memberikan dua pilihan, Tuhan yang berdosa, orang ini sendiri atau orang tuanya. Ya kan? Murid-muridnya mengharapkan Tuhan menjawab, oh orang ini atau orang tuanya. Tapi Tuhan tidak menjawab itu. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dunia. Ya, di dalam dia. Ya. Nah, seringkali ini ya dari pembacaan ayat ini saya mau mengatakan seringkali kita itu mempersoalkan kalau ada momen atau peristiwa ini atau ada kejadian ini, seringkali kita mempersoalkan siapa yang salah, siapa yang berdosa. Ya, kan gitu. Ya, kan seringkali kita begitu. Siapa yang salah, siapa yang berdosa. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya kita tidak fokus mengerti pekerjaan Tuhan yang dipercayakan pada kita. Jadi seringkali Bapak Ibu Saudara, ini yang saya katakan, seringkali waktu kita itu habis, seringkali waktu kita ini habis untuk membela ajaran kita, membela doktrin kita, karena kita mungkin diserang oleh pihak lain, ya, atau kita mencari kesalahan pihak lain, dan kita bangga karena kita merasa kita sudah menang. Ini kan menyedihkan. Yang akhirnya apa? Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Yang itu dipercayakan pada Bapak, yang itu dipercayakan Bapak kepada kita. Ya, karena kita sibuk siapa yang salah, siapa yang benar. Akhirnya kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu tugas apa, pekerjaan apa yang dibebankan Bapak pada kita yang harus kita selesaikan. Ya, jadi kita jangan terjebak waktu kita habis untuk mencari kesalahan. Mencari pembenaran diri kita sendiri, capek kita. Yang akhirnya kita tidak tahu apa-apa. Coba tugas panggilanmu sebagai orang percaya apa? Kalau ditanya Tuhan, kita nggak ngerti. Apakah Tuhan suruh kamu membela doktrinmu? Apakah Tuhan suruh kamu membela ajaranmu? Apakah Tuhan suruh kamu menghajar orang-orang yang tidak sepaham dengan kamu? Tanya Tuhan, apakah Tuhan nyuruh? Coba, ya, kita disibukkan oleh hal-hal itu yang akhirnya kita tidak tahu pekerjaan yang dipercayakan Tuhan, ya, pekerjaan yang dipercayakan Allah Bapa kepada kita tidak tahu saja tidak, apalagi menyelesaikan. Maka Tuhan jawab, kita harus mengerjakan ya, jadi Tuhan tidak menunjukkan siapa yang salah, siapa yang benar. Intinya Tuhan mengarahkan fokus kita untuk kita mengerti pekerjaan Tuhan yang dibebankan pada kita,
yang itu harus kita selesaikan selama hari masih siang. Ya, artinya apa? Artinya apa? Ketika kita masih ada di dunia ini. Ya, selama waktu masih siang artinya apa? Selama kita masih hidup, kita masih sehat, kita masih kuat. Ada saatnya malam di mana tidak seorang pun bisa bekerja. Malam di sini berbicara tentang apa? Ketika kita sudah tidak ada di dunia ini, kita dipanggil Tuhan. Ketika kita sudah tidak memiliki kemampuan apa-apa, kita sudah tua renta, tergeletak di atas tempat tidur, yang kita tidak bisa melakukan apapun. Ya, itu keadaan malam. Ya, keadaan siang ketika kita masih sehat, kita masih hidup di bumi ini, kita masih kuat secara fisik, kuat secara finansial. Mari kita mengerjakan pekerjaan itu. Jangan memikirkan siapa yang salah. Ya. Orang-orang yang disibukkan oleh hal-hal seperti itu, akhirnya dia ketika di ujung maut mereka meratap. Pasti. Orang percaya yang ketika di dunia ini disibukkan dengan bagaimana dia membela diri, membela pengajarannya, membela doktrinnya, dan akhirnya dia tidak melakukan apapun untuk Tuhan. Dia tidak melakukan apapun untuk Tuhan. Dan dia hanya menuruti keinginan daging supaya ingin dilihat lebih hebat dari orang lain. Saya mengatakan orang ini akan meratap ketika dia di ujung maut. Orang ini pasti meratap ketika di ujung maut karena dia sadar bahwa dia tidak banyak melakukan untuk Tuhan. Ya. Maka pada kesempatan ini saya mengingatkan semuanya. Coba renungkan. Ya, saya mengingatkan semuanya. Coba renungkan. Pekerjaan apa yang pantas kita banggakan ketika kita nanti ada di hadapan Tuhan? Ya, kira-kira pekerjaan apa? Perbuatan baik apakah yang pantas kita banggakan ketika kita ada di hadapan Tuhan nanti? Coba renungkan. Ya. Ingat, saya pernah mengatakan, warisan kita yang banyak buat anak cucu menantu tidak pantas dibanggakan. Tidak pantas dibanggakan. Ya. Karir kita, prestasi kita akademis, ya, orang di luar sana banyak yang lebih hebat dari kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan. Ya, mari kita renung. Jangan kita salah memperjuangkan. Ini yang selalu saya katakan. Jangan kita salah memperjuangkan. Nanti kita menyesal. Masih ada waktu. Ya, masih ada waktu. Selama hari masih siang, mari kita bekerja, mengerjakan pekerjaan Bapak yang dipercayakan pada kita. Pergunakan waktu yang ada sebaik-baiknya. Ya. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Alkitab mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, jahatnya hari-hari akhir ini, di mana letak jahatnya hari-hari ini? Ya. Kalau Alkitab mengatakan itu, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, kita renungkan, di mana letak jahatnya hari-hari akhir ini? Coba kita renungkan, di mana letak jahatnya? Bapak Ibu Saudara harus menemukan di mana letak jahatnya hari-hari ini yang dikatakan Alkitab. Ya, jahatnya hari-hari akhir ini itu terletak pada apa? Karena dunia itu menawarkan segala keindahannya dan sulit orang itu untuk menghindar. Ya, sulit orang itu untuk menghindar. Bapak Ibu Saudara dan saya itu tidak
tidak mudah untuk menghindar. Untuk menghindar dari keindahan dunia. Tidak mudah. Ya, maka di dalam Efesus 5 katakan. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Hari-hari jahat karena hari-hari ini, hari-hari akhir ini adalah hari-hari yang begitu mudah menyeret orang-orang percaya untuk menikmati keindahan dunia. Dikatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal adalah orang yang tidak pernah memikirkan sesuatu yang rohani. Tidak pernah memikirkan sesuatu yang batiniah, itu orang bebal. Orang bebal adalah orang yang hanya memikirkan bagaimana jiwanya disenangkan oleh sesuatu yang jasmani, bagaimana keinginan dagingnya bisa terpenuhi. Dia tidak memperdulikan apakah dia akan melukai orang lain, dia merugikan orang lain, atau dia merugikan diri sendiri. Dia tidak peduli. Inilah orang-orang bebal yang tidak bisa dinasehati. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ingat, hari-hari akhir ini adalah hari-hari jahat. Karena dunia begitu kuat menawarkan keindahan yang membuat siapapun bisa tergoda, bukan hanya jemaat, pendeta besar pun bisa tergoda, khususnya istri dan anak-anaknya. Ya, itu fakta loh. Fakta. Siapapun bisa tergoda. Karena mereka ingin menikmati keindahan dunia. Lewat apa? Barang-barang branded yang bisa dia beli. Barang-barang mewah yang bisa dia beli. Padahal kalau kita mau jujur, tidak mungkin Roh Kudus mengarahkan kita untuk memiliki barang itu. Tidak mungkin. Kalau itu seorang hamba Tuhan. Ya beda lagi kalau dia seorang businessman, mungkin Tuhan bisa maklum karena dia memang dunianya seperti itu. Dia harus tampil untuk bisa meyakinkan kliennya, bisa. Ini Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan hal ini. Ya, kita tahu bahwa kita merindukan di tempat di mana Tuhan Yesus ada, aku harus ada di situ. Tapi kita juga harus sadar bahwa itu harga yang mahal. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara menjadi orang percaya, tidak membidik, tidak merindukan untuk bersama dengan Tuhan Yesus di kekekalan, salah. Salah Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara salah memilih menjadi orang percaya. Kalau tidak merindukan untuk bersama dengan Tuhan Yesus di kekekalan, itu salah. Orang percaya harus merindukan. Ya, selama kita di dunia ini kita memuji, kita menyembah, kita menunjukkan ekspresi bahwa kita benar-benar merindukan. Tetapi dalam hatinya belum tentu dia benar-benar merindukan. Ya, bisa saja dia sebagai WL, sebagai pembicara, dia mengatakan bahwa dia rindu untuk ada bersama Tuhan di kekekalan. Bisa dia mengatakan hal itu. Tapi apakah peragaan hidupnya menunjukkan bahwa dia memang benar-benar merindukan ada bersama Tuhan di kekekalan nanti? Itu yang kita lihat. Ya, karena orang-orang yang merindukan ada bersama Tuhan di kekekalan, di tempat di mana Tuhan berada, di situ aku berada, pasti peragaan hidupnya akan berbeda dengan banyakkan orang. Pasti berbeda. Dan saya bukanlah orang yang sudah sempurna atau orang yang sudah sangat baik. Saya pun juga merindukan dan saya harus berjuang untuk ke arah sana. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tidak merindukan hal ini, salah menjadi orang percaya.
Salah sekali. Karena kalau ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita itu udah disetting, itu kita diarahkan untuk kita disiapkan. Kamu harus menyangkal diri, kamu harus siap memikul salib, kamu harus siap menderita, kamu harus tidak punya keinginan apapun. Tidak punya keinginan apapun, asal ada makanan pakaian cukup. Asal ada makanan pakaian cukup. Ya itu. Nah ini perjuangan kita Bapak Ibu Saudara. Maka yang saya katakan hari-hari ini jahat itu karena apa? Karena begitu kuatnya dunia ini setiap harinya dunia ini mempromosikan sesuatu yang begitu, yang bernilai mewah. Yang membuat orang sangat ingin menikmati, yang membuat orang sangat tertarik dan dia rela untuk dia meninggalkan panggilannya. Ini yang membahayakan. Demi menikmati keindahan dunia, dia rela meninggalkan panggilannya. Ini yang membahayakan. Ini yang membahayakan. Ya, karena indahnya gemerlap dunia, dunia yang penuh dengan gemerlap dan kemegahannya, itu amat sangat sulit untuk kita tinggalkan. Tapi kita tidak punya pilihan. Kita harus meninggalkan itu dan kita arahkan pandangan mata kita di tempat di mana Tuhan Yesus sudah sediakan supaya kita berada bersama Tuhan Yesus di kekekalan nanti. Ya, kita perlu berjuang, tapi belum terlambat. Memang kita belum terlambat, tapi jangan menunda lagi. Ingat, jangan menunda lagi untuk kita serius berurusan dengan Tuhan. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita angkat pujian. Aku memilihmu Tuhan. Aku memilihmu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupmu di dalam setiap langkahku. Kau beli dengan darah yang suci, hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Aku memilihmu. Aku memilihmu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci, hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Aku memilihmu. Aku memilihmu Tuhan, Kau
segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Indahnya gemerlap, indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Sekali lagi katakan, indahnya gemerlap, indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Haleluya. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Langit dan bumi yang baru, langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas lawatan-Mu dalam ibadah sore malam hari ini. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Sungguh Tuhan, biarlah setiap kami orang-orang kudus-Mu,
umat-umat-Mu, merindukan untuk kami ada di tempat di mana Engkau berada. Dan sungguh itu satu tempat yang tidak tergantikan oleh apapun, satu keindahan yang tidak bisa digantikan oleh apapun, dan kami rindu ada di sana. Kami juga sadar harus berjuang lebih keras lagi Tuhan. Kami sadar bahwa ada harga yang harus kami bayar, itulah seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya dengan kesungguhan hati kami. Roh Kudus mampukan setiap kami, mampukan setiap kami anak-anak-Mu. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami menyerahkan sidang jemaat GSKI Aletia Cimanggis dan juga saudara kami yang setia mengikuti ibadah streaming ini. Engkau memberkati hidup rumah tangganya, Engkau memberkati pekerjaannya, Engkau memberkati usahanya, memberkati anak cucu menantunya. Apapun yang mereka kerjakan, biarlah menjadi berhasil. Karena ini semua untuk kemuliaan nama-Mu. Pagari, tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan kami dari tangan-tangan jahat, jauhkan kami dari segala kecelakaan apapun, jauhkan kami dari jangkauan virus COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kasih-Mu. Pakai Bapak Presiden, pakai Bapak Wakil Presiden, dan seluruh pejabat tinggi negara untuk beliau-beliau ini bersatu padu, bahu-membahu mengatasi persoalan bangsa ini. Dan kiranya Tuhan, Engkau memberikan hikmat bagi setiap beliau ini untuk mengatasi persoalan ini. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, angkat kedua belah tangan saudara, terimalah berkat yang dari Allah Bapa. Dengan demikian Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, terimalah nikmat berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan kuasa Roh Kudus-Nya mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan menyertai perjalanan hidup Bapak Ibu saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.